Halo Sobat Desoil, jumpa lagi dengan saya Siska dan Ibu Ame di acara diskusi enak soal ilmu herbal, Desoil Herbal. Nah, ini kan masih di awal tahun ya, di Januari 2023 nih. Kita tuh waktu awal tahun kemarin, biasanya tanggal 31 pada makan-makan nih Bu Ame. Ya kan? Teman-teman semua nih aku percaya deh, yakin banget makannya pasti enak-enak semua kan. Nah, apalagi kalau kita orang Indonesia nih ya, misalnya kita udah bakar-bakar Bu, nggak ada sayur-sayuran hijau, tahu tempe, sambal gitu kayaknya pasti ada yang kurang ya kan. Tapi denger-dengar nih, katanya kalau kita konsumsi banyak tahu tempe dan sayur hijau, itu bisa bikin kita asam urat. Bener nggak sih? Yuk kita tanya ke Ibu Ami ya. Gimana tuh Bu Ami? Apa yang saya katakan tadi tuh Bu Ami? Bener nggak tuh Bu? Kalau kita konsumsi banyak sayur hijau, tahu tempe, kacang-kacangan, itu bisa bikin asam urat. Enggak, itu salah besar sih Cis, ya. Salah besar. Jadi kalau misalnya dibilang konsumsi tahu tempe dan sayur-sayuran itu menyebabkan asam urat yang tinggi gitu ya, itu tuh salah banget. Karena gini, penyebab asam urat adalah memang salah satunya dari faktor makanan gitu. Asam urat itu kan dihasilkan alami oleh tubuh. Nah, sisanya gitu ya, itu kan ginjal yang ngolah gitu. Nah, sisanya yang harusnya keluarnya lewat urin, keluar lewat feses. Nah, itu mengkristal di dalam tubuh. Nah, itu akhirnya ketika dia meradang terjadilah asam urat di beberapa persendian gitu. Biasanya itu yang sakit itu yang biasanya dirasakan di beberapa persendian oleh tubuh manusia. Seperti itu Siska. Jadi penyebabnya bukan karena makan tahu, tempe, dan sayur-sayuran. Kalau misalnya kita normal, memang sudah terbiasa dengan itu, harusnya sih sudah bebas asam urat ya. Sudah fine gitu ya. Ternyata bener. Yang saya pikir pengetahuan umum nih, kalau banyak makan tahu tempe, kacang-kacangan, sayur-sayur hijau, bisa menyebabkan asam urat tuh ternyata salah loh. Ini kenapa teman-teman Sobat Desoil semua harus follow YouTube Desoil Herbal supaya tahu terus info-info seperti ini ya Bu ya. Jangan sampai kita jadi kurban Google nih, baca-baca di Google, terus denger temen ngomong, padahal sama-sama nggak ngerti gitu. Itu kan ya bisa jadi berbahaya juga untuk kesehatan ya. Apa yang kita hindari ternyata nggak apa-apa, tapi yang kita konsumsi siapa tahu itu yang membuat jadi asam urat. Nah kalau gitu Bu, kalau bukan kacang-kacangan dan sayur-sayuran tadi apa Bu yang memicu asam urat nih sebenarnya? Oke, kita hidup di Indonesia yang dimana kebiasaannya itu mengkonsumsi jeroan yang banyak ya. Terus konsumsi daging merah yang berlebihan gitu. Nah itu sebenarnya salah satu faktor pemicunya sih. Ketika makanan ini dikonsumsi oleh kita, masuk ke dalam tubuh kita, lalu tidak diurai dengan baik oleh sistem pencernaan kita ya, oleh ginjal kita, nanti akhirnya dia menyebabkan beberapa masalah dalam kesehatan seperti itu. Padahal seringkali tuh umumnya kita taunya tuh jeroan, daging merah itu tuh buat kolesterol Bu ya. Tapi ternyata dengan asam urat juga berhubungan. Makanya kenapa orang kalau asam urat pasti ada temennya kolesterol gitu Bu ya. Bergandengan gitu kan. Pasti asam urat, pasti kolesterol kan biasanya seperti itu. Kalau cek darah juga selalu asam urat dan kolesterol dicek bersamaan. Oh gitu. Jadi nah, kalau Ibu Ami sendiri nih selama ini tuh menangani pasien yang kena kolesterol itu usianya udah berapa nih Bu? Udah tua-tua atau jangan-jangan yang seumuran saya 17-an gini mungkin masih ada ya Bu ya? Oke, kalau dulu saya nanganin mungkin sekitar kayak 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu itu mungkin masih di atas 30. Tapi kalau sekarang yang saya tanganin itu di usia remaja, usia 14 tahun, itu sudah kena asam urat yang akut, kolesterolnya juga tinggi banget. 14 tahun yang seharusnya tuh masih produktif banget, kondisi tubuh masih bagus, karena selnya bagus dan otomatis organ dalam tubuh tuh bagus gitu. Harusnya ya? Yes. Harusnya. Itu penyebabnya tuh apa Bu, kalau dia bisa sampai kolesterol, asam urat seperti itu? Oke. Jadi menurut informasi dari si anak tersebut dan orang tuanya, karena saya biasanya nanya ya, saya setiap nanganin orang tuh biasanya nanya gitu penyebabnya apa, terus dari misal sekarang kayak ke dokter, dari dokter ininya seperti apa, biasanya seperti itu. Nah, si anak tersebut hobi banget makan makanan yang kekinian nih, yang viral gitu ya, biasanya kayak gitu. Jadi makanan-makanan yang asam, pedas, terus minumnya yang kayak minuman yang
tinggi kandungan gulanya, yang kayak ada krimnya. Oh, mungkin seperti yang dibilang lagi menjajah ruko kosong itu Bu ya. Bener. Itu kan makanan viral dan ya anak muda pasti suka gitu kan. Jadi baiknya sebenarnya kan kalau misalnya sekarang kayak sudah makan seperti itu, tidak disarankan juga untuk yang sering-sering. Lalu kita harus juga sering mengkonsumsi air putih. Jadi kalau misalnya sudah makan seperti itu dengan kadar yang cukup ya, bukan yang berlebih, baiknya minum air putih yang tidak dingin juga yang tidak hangat, jadi suhu normal aja. Suhu ruang saja ya. Oh, jadi pemicunya ternyata makanan-makanan seperti ini Bu ya, apalagi yang sekarang ini kan memang selain yang tadi yang menjajah ruko kosong itu, yang sejenis itu, juga yang apa ya, pedes-pedes, berminyak, asem. Iya. Itu kan lagi tren banget kan, dibuat level-level seperti itu, ternyata itu bisa memicu juga ya Bu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya sekarang tubuh tidak bisa mengcover semua ya, akhirnya kan terjadilah beberapa masalah kesehatan dalam tubuh kita. Nah, anak yang usia 14 tahun tadi itu sudah mengalami bengkak pada beberapa bagian tubuhnya. Jadi ada di bagian kaki yang lebih kelihatan ya. Terus lebih sering susah tidur karena dia bilang bahwa bagian lehernya tuh terasa kayak kaku sekali. Lalu ada masalah juga dengan ginjalnya. Wah, ini sepertinya emang udah komplikasi Bu ya. Jadi bukan cuma asam urat aja ya di usia 14 tahun ini ya. Seringkali kita pikir, wah leher kaku, saya kolesterol nih. Ternyata itu asam urat juga bisa jadi. Karena di sini kan juga ada persendian ya Bu ya. Jadi terasa kaku. Nah, jadi untuk kita nih Bu yang masih sehat nih, yang asam uratnya masih stabil lah ya, atau di bawah rata-rata, kita harusnya gimana nih Bu? Menjaga kesehatan kita seperti apa nih? Supaya jangan sampai dengar ceritanya udah ngeri ya, jadi jangan sampai kena ke kita gitu. Saya selalu berbagi nasihat ke banyak orang ya, termasuk juga untuk ke diri sendiri bahwa pola hidup sehat itu amat sangat penting buat kita, terutama untuk konsumsi air putih gitu sih. Kayak saya selalu berulang-ulang kali selalu kayak air putih karena zaman sekarang itu susah banget kayaknya untuk ngingetin orang tuh konsumsi air putih gitu. Lebih banyak kayak minuman manis ya, yang kayak boba, isi gula, isi krim gitu. Mereka tuh lebih suka seperti itu. Betul. Lalu makanan yang mengandung serat. Karena kenapa? Makanan yang mengandung serat ke dalam tubuh itu biar bagus gitu. Sistem pencernaan kita biar bagus, tubuh kita biar sehat. Jangan tunggu kita sakit baru kita mikir, oh kita harus nih menerapkan pola hidup sehat seperti ini, makanan yang seperti ini. Justru ketika kita sebelum sakit ya baiknya kita memikirkan asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Jadi lebih ke asupan seimbang ya Bu ya. Nggak apa-apa kalau pingin makan boba, tapi bukan setiap hari gitu Bu ya. Jadi ada waktu-waktunya. Makan pedas pun tidak apa-apa kan Bu, tapi minum air yang cukup, yang banyak tadi. Berapa Bu kalau disarankan air sehari untuk? Rata-rata lah ya, karena orang zaman sekarang kan susah banget untuk mencukupi. Rata-rata setidaknya lah 2 liter itu cukup lah. 2 liter ya Bu? 2 liter tuh cukup, tapi kalau misalnya lebih dari itu ya nggak apa-apa gitu. Takaran biasanya kalau misalnya kayak saya itu 3,5 sampai 4 liter sih per hari. Karena kalau misalnya apapun juga walaupun itu air putih, tapi kalau misalnya sekarang kayak berlebih juga itu juga nggak baik sih. Dengan catatan kalau kondisi kita normal, kalau orang ada ginjal atau keluhan lainnya mungkin perlu dikonsultasikan lebih dalam dengan dokternya. Betul. Nah, Bu Ame, tadi kan ini kan kita udah bicara supaya kita yang sehat jangan sampai kena asam urat ya. Sebenarnya asam urat ini ngaruhnya ke tubuh kita selain ke persendian tuh apa? Mungkin ada sesuatu yang sebenarnya bakal lebih gawat nih gitu, lebih ekstrim nih kalau kita menderita asam urat. Oke. Menurut penelitian ya, ini bukan menurut saya tapi menurut penelitian. Menurut penelitian itu efeknya itu bisa menyebabkan ke jantung ya. Terus kayak batu ginjal dan banyak lagi yang lainnya sebenarnya Siska. Tapi kalau misalnya sudah ada masalah dalam tubuh kita, apalagi persendian dalam tubuh ya, darah yang bermasalah, persendian yang bermasalah itu biasanya efeknya sudah kemana-mana. Bisa jadi komplikasi gitu Bu ya. Bener. Lalu apakah ada nih Bu terapi yang bisa dilakukan kalau kita udah kena asam urat supaya mungkin waktu sakit ada nggak sih yang membantu? Ya bisa dibilang kita ini kan menghindari minum-minum obat Bu. Jadi bisa nggak sih ada terapi yang membantu untuk meringankan sakitnya itu? Oh ada Siska.
Nanti kita bagikan ya caranya seperti apa, treatmentnya seperti apa. Karena saya menangani anak yang saya ceritakan tadi yang masih usia remaja itu, kita treatment yang benar gitu ya. Dia juga mau ngikutin saran kita akhirnya, dan sekarang sudah sembuh total. Tapi itu dengan pengaturan pola makan ya? Benar, pastinya. Iya, iya. Saya cukup keras kalau misalnya nanganin pasien gitu ya. Saya cukup keras kalau misalnya mau kita atur ya, kita iniin ya, kita arahin. Tapi kalau misalnya enggak ya, saya nggak mau nanganin. Mendingan kalian nggak Seperti usah itu. gitu ya. Dan tapi ini juga menjadi sebuah awareness untuk saya, karena saya punya anak masih balita kecil-kecil dan ya mereka juga suka kan makanan manis, ciki-ciki micin, dan saya juga termasuk bukan orang yang terlalu mengekang anak dalam makan gitu ya. Boleh makan apa aja boleh, dan takutnya jadi keterusan kan, jadi mungkin lebih diperketat nih sekarang. Karena ya biasa ya, anak-anak kalau ngeliat yang viral-viral gitu, apalagi udah ice cream apa kan pasti cepet banget tergiur ya. Nah, selain untuk kita orang tua atau yang sudah dewasa juga kita harus memperhatikan apa yang kita makan, yang orang tua kita konsumsi juga. Karena ternyata dari makanan aja tuh banyak sekali timbul penyakit yang kita pikir asam urat cuman sendi, tahu-tahu ke jantung, tadi batu ginjal, ya kan itu pengetahuan baru sih Bu untuk saya bahwa sakit asam urat tuh bisa seperti itu ya efeknya gitu. Ya memang kalau saya sudah dari sekian tahun ya bergelut dengan dunia masalah kesehatan seperti itu, jadi udah banyak banget gitu hal-hal yang saya temuin di lapangan dan yang ya kita belajar juga dari masalah orang lain seperti itu ya. Jadi kita sendiri kayak lebih sadar bahwa pentingnya menjaga kesehatan dalam diri kita seperti itu. Bu Ame, kan nanti Ibu akan men-sharingkan cara terapinya nih. Tapi mungkin ada nggak sih herbal yang bisa kita konsumsi supaya asam urat kita nggak melonjak tinggi? Atau mungkin jejamuan yang bisa kita konsumsi? Atau ya apalah yang herbal yang bisa kita gunakan kalau yang pertama kalau kita mencegah asam urat itu sendiri naik, dan yang kedua kalau sudah terlanjur jadi asam urat itu, udah bengkak lah gitu. Kalau untuk beberapa bahan herbal yang bisa digunakan orang yang sudah terkena asam urat, itu diantaranya itu ada madu, ada bawang putih, lalu ada kapulaga ya. Banyak banget sebenarnya Siska. Jadi kalau misalnya kalau kita ngobrol masalah untuk yang asam urat itu yang kayak jahe kayak gitu-gitu tuh masuk juga gitu. Cuma memang dengan pengolahan yang tepat, karena apapun kalau misalnya tidak diolah dengan tepat, lalu komposisinya bukan dengan takaran yang tepat, nanti khawatirnya juga jadi masalah. Jadi baiknya dikonsultasikan juga dengan ahlinya seberapa takarannya dan dengan kadar asam urat yang berapa. Seperti itu Siska. Jadi kita tidak menyarankan untuk teman-teman bikin jamu sendiri tanpa dengan bahan-bahan yang cuma dibaca dari Google gitu, tanpa pengetahuan yang cukup ya. Karena dosis itu juga ternyata berpengaruh Bu ya. Jadi bukan berarti dia sehat kita banyakin aja jahenya atau banyakin aja kapulaganya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ternyata dari sebuah sakit yang tadinya saya pikir waktu bahasnya ini bakal jadi ringan nih, karena kan sudah sakit umum ya Bu ya, asam urat. Rasanya kalau ngecek darah juga selalu asam urat, kolesterol itu jadi satu pasang gitu. Dan ya saya nggak berpikir bahwa asam urat itu bisa menjadi sebuah penyakit yang lumayan ekstrim tadi itu. Nah, dan ternyata Bu Ame juga udah banyak pengalaman nih tentang asam urat dan mau sharing terapinya sama kita. Ini luar biasa sih. Tiap kali kita podcast, Bu Ame pasti sharing cara terapi, sharing ilmu yang buat saya sendiri ini sangat membantu kalau terjadi di keluarga saya. Misalnya orang tua, ada yang asam urat juga, kita bisa bantu. Jadi mengurangi untuk konsumsi obat gitu. Atau kita langsung aja nih Bu ke cara terapinya. Oke. Ini secara perlahan seperti ini.